Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar santri semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi pada pelajaran sejarah peradaban Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hijrahnya sahabat Rasulullah SAW. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana penyiksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah maupun sahabat Rasulullah SAW. Atas penyiksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan sahabatnya, sehingga turunlah ayat yang menyuruh untuk berhijrah, yaitu hijrah ke Habasyah atau pada saat ini negara Ethiopia. Sebelumnya ketika terjadi penyiksaan oleh sahabat maupun pada Rasulullah sendiri, Rasulullah menyarankan kepada sahabat untuk beribadah baik secara lisan maupun perbuatan secara sembunyi-sembunyi agar jiwa raga mereka terjaga dari penyiksaan kaum kafir Quraisy. Karena barang siapa yang secara sengaja atau terlihat oleh kaum kafir Quraisy beribadah kepada Allah, yaitu masuk dalam agama Islam, maka tak segan kaum Quraisy maka akan menyiksanya. Seperti itu. Tetapi berbeda lagi kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah sendiri berani, karena ini adalah sebagai tugas, maka beliau menyuarakan atau mendakwakan Islam secara terang-terangan. Pada pertengahan tahun 5 Hijriyah, yaitu pada bulan Rajab, setelah turunnya Quran surat Az-Zumar ayat 5, yaitu memerintahkan untuk berdakwah atau berhijrah ke Habasyah, maka para sahabat akhirnya berhijrah ke Habasyah, yaitu sekitar 12 laki-laki dan 5 orang perempuan. Hijrah tersebut dipimpin oleh Utsman bin Affan dan Ruqayyah binti Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah menyebut bahwa Utsman dan Ruqayyah ini adalah orang pertama yang hijrah di jalan Allah setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Dan alhamdulillah hijrah beliau, yaitu Utsman dan sahabat lainnya, tidak dicium oleh kaum kafir Quraisy, sehingga ketika malam-malam, tengah malam, rombongan ini keluar menuju laut untuk menyeberang ke negeri Ethiopia atau Habasyah, aman dan tidak ada gangguan. Kembali lagi ke Mekah, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Masjidil Haram, dan di situ banyak kaum kafir Quraisy, maka di situ Rasulullah membaca surat An-Najm. Dengan lantunan yang dibacakan oleh Rasulullah, maka orang kaum kafir Quraisy ini terkagum atau takjub karena keindahan bahasa Al-Quran. Maka tatkala sampai pada ayat fasjudu lillahi wa'budu, maka di saat itu juga Rasulullah bersujud, dan akhirnya tanpa tersadar orang kaum kafir Quraisy akhirnya ikut bersujud dengan Rasulullah SAW. Ketika melihat itu atau mendengar peristiwa itu, yaitu kaum kafir yang tidak ikut beserta golongannya ketika Rasulullah SAW bersujud di Masjidil Haram, mereka amat marah kepada orang-orang yang bersujud tadi. Jadi orang-orang kafir yang tidak ikut menyaksikan peristiwa tersebut membuat semacam fitnah atau membalikan fakta bahwa Rasulullah SAW bersujud karena di situ terdapat patung-patung berhala dan lain sebagainya. Dan berita ini atau peristiwa bersujudnya kaum kafir ini sampai menyebar ke negeri Habasyah,
Sehingga tapi menyebarnya, yaitu beritanya bahwa orang-orang kafir Quraisy telah masuk Islam, sehingga membuat orang-orang yang berhijrah tadi, yaitu yang dipimpin oleh Utsman bin Affan, ingin kembali ke Mekah karena kaum kafir Quraisy sudah masuk Islam. Namun ketika sampai ke Jazirah Arab, yaitu sudah mau memasuki kota Mekah, di situ terlihat fakta bahwa berita itu simpang siur. Jadi kaum kafir Quraisy belum masuk Islam. Jadi membuat sebagian orang yang datang dari Habasyah, ada yang memutuskan untuk kembali ke Habasyah karena di sana aman. Ada yang sebagian tetap memasuki kota Mekah secara diam atau sembunyi-sembunyi. Setelah peristiwa tersebut, kaum kafir Quraisy meningkatkan frekuensi penyiksaan kepada kaum muslim dan sahabat-sahabat yang lainnya. Apalagi mendengar bahwa kaum muslim ingin berhijrah lagi ke negeri Habasyah yang di sana terdapat Raja Najasyi yang sangat baik hati. Maka kaum kafir Quraisy berusaha bagaimanapun untuk menghalangi hijrah mereka ke negeri Habasyah. Namun atas pertolongan Allah, terdapat sekitar 80 lebih sahabat yang akhirnya bisa berhijrah ke Habasyah, dan ini termasuk peristiwa hijrah kedua ke Habasyah. Demikian, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu belajar dan selalu mengaji. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.